Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-150 tanggal 30 Mei tahun 2025 diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Doa syukur Daud. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Demi janji-Mu dan atas kemauan-Mu sendiri, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar itu untuk mengajar hamba-Mu ini. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Sian lomo ni roham jala sakap mudo na mambahen songonon jala di pabuaho tu ahu sude akka ulaon na bergaon. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kalau kita lihat kenapa timbul ayat seperti ini, ya. Dikatakan demi janji-Mu dan atas kemauan-Mu sendiri, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar itu. Apa perbuatan besar itu? Sehingga Daud mengatakan bahwa itu adalah sesuai dengan perbuatan-perbuatan besar Tuhan untuk memberikan bimbingan kepada hamba. Kita tahu waktu Daud sudah bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu bangsa Amon, Amori, Amalek, dan lain. Dia sudah membangun rumahnya dan ada istananya yang sangat bagus. Dan Daud berpikir, saya sudah berada di tempat yang enak di istana, tapi peti perjanjian Tuhan masih berada di kemah. Itulah jalan pikiran Daud yang sangat menggugah hatinya, sehingga ia menyampaikan kepada Natan, saya akan membangun bait suci, rumah Allah, supaya peti perjanjian Tuhan tidak berada di kemah, tapi berada di bait suci. Lantas, apakah jawaban Natan? Natan menjawab, lakukanlah, karena kau sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah dari segala percobaan dan sudah memberikan kemenangan bagimu terhadap musuh-musuhmu. Lakukanlah. Itulah saran Natan. Tapi pada waktu malam hari,
Tuhan Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daud. Maka Allah berbicara kepada Nathan, tolong sampaikan kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun rumah bagiku. Itulah disampaikan. Tetapi keturunannya lah yang membangun rumah bagi saya. Dan ada satu lagi, dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya nantinya di kota Sion selama-lamanya. Apa gambaran dari kedua pesan ini? Dari anak kandungmu sendiri menjadi yang membangun baik suci bagiku. Itu adalah mengarah kepada Raja Salomo. Mengarah kepada Salomo, anaknya Daud dari Betseba. Pada saat Tuhan Allah berbicara, Salomo belum lahir. Kemudian dikatakan dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja. Dan itu sudah dimuatkan oleh para nabi mengarah kepada Yesus Kristus. Poin 2 inilah rencana besar Tuhan Allah yang dimaksudkan oleh Daud. Dan setelah itu disampaikan oleh Tuhan Allah. Adapun alasan daripada Allah memberikan hal itu kepada Daud, karena Daud boleh dikatakan sangat-sangat menghargai Tuhan Allah. Dan Allah mengatakan kepada Nathan, selama ini saya tidak pernah mengeluh, walaupun saya mengembara di kemah, kata Allah. Tidak pernah menanyakan kepada siapapun mengapa saya mengembara di kemah. Dan satu pun dari pemimpin bangsa Israel tidak pernah membicarakan hal itu. Hanya Daud yang memikirkan hal itu. Maka sampaikanlah kepada Daud, dari keturunannya menjadi yang membangun baik suci bagi Allah. Dan dari keturunannya raja segala raja, dan pemerintahnya ada di kota Sion. Kemudian Nathan menyampaikan kepada Daud. Tapi Daud dengan rendah hati, dengan sangat-sangat super hati-hati mengatakan, saya tidak layak menerima hal tersebut dengan keluargaku. Itu yang disampaikan. Tetapi walaupun demikian, Daud tetap berdoa sujud kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hambamu akan siap menerimanya. Inilah latar belakang daripada ayat ini, sehingga Daud mengatakan, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Jadi perkara besar itu, itulah 2 poin itu, bahwa dari anak kandungnya sendiri akan membangun baik suci, dan dari keturunannya menjadi raja segala raja. Itulah yang disampaikan oleh Allah pada saat Daud berumur sudah tua, dan dikatakan apabila nanti kamu dikubur, dan disampaikan ini untuk dicoba dijabarkan oleh Daud. Inilah
latar belakang timbulnya ayat ini. Jadi Daud terdapat pernyataan yang menekankan bahwa segala tindakan dan rencana Allah dilakukan berdasarkan kehendaknya yang sempurna. Jadi itu dengan adanya janji Allah yang dua pokok tadi dan dikatakan oleh Daud adalah sempurna. Inilah latar belakang. Allah dalam kegunaan atau dalam hikmatnya maupun mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat kita jangka, ya, apa yang kita bayangkan. Allah membuat rencana lebih besar. Daud mengakui bahwa Allah telah memilih dan memanggilnya untuk menjadi raja serta mengatur sejarahnya. Jadi jelas memang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah kepada Daud. Maka diyakinkan setelah Daud berpikir untuk membangun rumah Tuhan, disitulah Tuhan menyampaikan kepada Daud rencana besar yang akan diberikan kepadanya. Kemudian setelah kita melihat mengenai jati diri Daud, yang berpikir dan berdoa dan berusaha dan berbuat. Kalau di dalam ilmu manajemen jati diri ada hal-hal yang sangat mendasar kepada Daud. Pertama, dia tanamkan dalam pikiran dia sehingga dia melakukan tindakan, dan juga ditanamkan dalam tindakan dan dia petik dalam kebiasaan. Apa kebiasaan Daud? Kalau kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kebiasaan yang ditanamkan oleh Daud. Dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan kebiasaan itu, dia memetik suatu karakter seperti Allah yang memiliki kasih dan setia. Dan setelah dia menjalani karakter yang boleh dikatakan sangat persuasif dan menyenangkan hati Tuhan, maka akhirnya nasib Daud dengan diberikan janji oleh Tuhan Allah bahwa anak kandungnya sendiri membangun rumah Tuhan, dan dari keturunannya menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya di kota Sion. Itulah Yesus. Inilah rencana besar Tuhan Allah kepada Daud dan latar belakang daripada perikop yang kita baca hari ini. Kemudian setelah kita tahu latar belakang daripada perikop ini, kita masuk di dalam tujuan. Apa tujuan daripada perikop ini?
bahwa Daud menyampaikan seperti itu. Adapun tujuan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 21 adalah menegaskan bahwa segala tindakan dan rencana yang diucapkan Tuhan kepada Daud adalah berdasarkan maksud dan kehendaknya yang kekal. Jadi semua itu ada tujuan dari Allah, kehendaknya yang kekal dan abadi, sehingga Allah menyampaikan hal ini kepada Daud. Ini menunjukkan bahwa keyakinan dari Daud bahwa Tuhan memilihnya dan menetapkan rencana untuk umatnya. Memilihnya dan menetapkan rencana Allah dengan umatnya. Daud mengakui bahwa segala kekuasaannya dan keberhasilannya adalah dari Tuhan. Jadi kesuksesan Daud dan keberhasilan dia itu semua berasal dari Tuhan. Inilah pernyataan daripada Daud. Dia dari keyakinan pada Daud dapat jadi pelajaran bagi kita. Jadi dengan keyakinan Daud, rencana besar Tuhan Allah kepada dia, dan juga mengatakan kepada Allah, semoga Tuhan melaksanakannya dan mewujudkannya. Ini ada pelajaran bagi kita, bahwa membantu kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Jadi adanya ketenangan hati, dan juga melihat bahwa selalu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Jadi bukan rencana kejahatan, tapi adalah rencana kebaikan. Itulah juga kedatangan daripada Tuhan Yesus ke dunia ini. Bukan rencana kejahatan, tapi rancangan yang baik. Kenapa? Karena dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak ingin kematian orang fasik, tetapi Allah menginginkan pertobatan daripada manusia untuk menjadi hidup yang kekal. Jadi Allah selalu merencanakan kehidupan bagi semua orang, bukan rancangan kematian. Kemudian di sini keyakinan pada Daud dapat menjadi pelajaran bagi kita, membantu kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Itulah tujuan daripada perikop ini, bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dan Daud
menurut keyakinan dia bahwa segala rancangan Tuhan pada dirinya adalah untuk mewujudkan kekal dan abadi. Dengan memilih dari keturunannya lah raja segala raja dan pemerintahnya di Sion. Itulah kedatangan Yesus sebagai wujud nyata daripada Allah yang turun ke dunia ini, supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, pesan moralnya adalah penegasan tentang adanya rencana Tuhan, ya, dan rencana Tuhan yang tak tertandingi dalam kehidupan umatnya. Tidak tertandingi dalam kehidupan umat. Rencana Tuhan itu sudah diatur sedemikian rupa, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, kemudian Daud mengakui bahwa semua keberhasilan dan kesuksesan yang dialaminya adalah hasil dari kehendak dan keputusan Tuhan, yang menunjukkan betapa pentingnya pengakuan akan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi dalam aspek kehidupan ini, pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Karena Daud tadi mengatakan, kesuksesan dan keberhasilan Daud dalam memimpin bangsa Israel terletak pada Tuhan, terletak pada kebijakan Tuhan, terletak pada pendamping dari Tuhan. Tanpa Tuhan, Daud mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Daud mengatakan kesuksesan, ya, dan keberhasilan saya semuanya adalah dari Tuhan. Nah, kemudian semua yang baik adalah dari Tuhan. Maka kita diajak untuk bersandar kepada rencananya yang sempurna. Tapi karena semua yang baik dari Tuhan, ya, kita diajak untuk bersandar pada rencananya yang sempurna. Jadi adanya rencana yang sempurna dari Tuhan Allah yang menjanjikan kepada Daud bahwa dari anak kandungnya yang membangun baik suci bagi Allah, dan dari keturunannya raja segala raja. Kita lihat memang siapakah yang membangun baik suci yang termegah bagi Tuhan Allah. Itulah Raja Salomo, anak kandung dari Daud, dari istrinya Betseba. Dan Yesus Kristus adalah raja segala raja dari keturunan Daud yang memimpin semua bangsa. Dan itu diberikan karena kasih setia Allah kepada dunia ini, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang percaya bagi Yesus sebagai anak tunggal dari Tuhan Allah yang sempurna. Sekarang kita masuk dalam implementasi daripada perikop ini. Bagaimana penerapan daripada perikop ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Implementasi dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana kita diajak untuk mengakui bahwa sesuatu yang baik
dalam hidup kita adalah hasil dari rencana dan kasih Tuhan. Jadi segala yang baik di dalam hidup kita adalah rencana dan kasih dari Tuhan. Tanpa ada kasih dari Tuhan, itu tidak pernah akan terjadi. Itulah jadi implementasinya adalah mengingatkan kita bahwa ketika kita merespon panggilan Tuhan, ini merespon panggilan Tuhan, kita harus melakukannya dengan rendah hati dan penuh keyakinan akan kebijaksanaannya. Kita lakukan dengan rendah hati. Adanya rencana Tuhan dalam diri kita, kita lakukan dengan rendah hati. Seperti Daud. Dia setelah disampaikan oleh Nathan semua pesan Tuhan, kemana dia pergi? Pergi dia ke bait suci, sujud, berdoa, dan menyampaikan kepada Tuhan, saya tidak layak menerima ini dan keluargaku. Itu dengan kerendahan hati. Tapi di balik itu, Tuhan, kalau memang kau kira hambamu ini mampu, lakukanlah apa yang telah kau rencanakan. Sehingga Yesus Kristus lahir ke bumi adalah dari keturunan Daud. Dan Raja Salomo yang membangun bait suci selama 40 tahun, itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Kemudian kekuatan kita, ya, sebagai Aristoteles pernah mengatakan demikian. Kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Contoh, kalau kita berdoa setiap pagi dan melakukan berulang-ulang baca firman, itu menjadi kekuatan kita. Menjadi bagian dari hidup kita untuk melihat rahasia daripada Tuhan Allah atas dunia ini melalui pembelajaran dari Alkitab. Nah, sekarang ya ada dalam hidup ini kita harus melihat jeli dengan situasi yang ada. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga dikatakan, orang cerdik melihat bahaya dan menyembunyikan diri. Artinya tidak hantam kromo. Tetapi orang bodoh berjalan terus dan mendapatkan celaka. Jadi dengan pengertian yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Sekarang, apa bedanya orang bodoh dan orang pintar? Perbedaannya hanya sedikit. Kalau orang bodoh bertindak dulu, baru berpikir. Kalau orang bijak berpikir dulu, baru bertindak. Orang pintar tidak menjamin kalau besok dia masih hidup. Tapi kalau orang bodoh, hari esok masih ada, ya, kita masih bisa lakukan besok. Tapi orang pintar tidak menjamin kalau dia masih hidup besok. Karena setiap saat ajal bisa tiba. Apakah jam 3 pagi, apakah jam berapa?
Tapi tadi dikatakan orang bijak tahu datangnya bahaya. Bagaimana orang bijak mengetahui datangnya bahaya? Maka di sini orang bijak selalu berdoa menyerahkan diri dalam setiap menjalankan tugas. Karena selangkah keluar dari rumah kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi tidak ada istilah bagi orang bijak nantinya atau bagaimana nanti. Tidak ada istilah seperti itu. Bagaimana nanti? Tergantung situasi. Tidak. Nantinya bagaimana? Dan juga seperti kita mulai dengan tujuan akhir. Life after life di New of Jerusalem. Bagaimana syarat menuju ke sana? Disitulah berpikir, nantinya bagaimana? Kalau tujuan kita nantinya masuk surga dan bangkit kembali, tentu menjalankan tugas sehari-hari, mempersiapkan diri. Tapi kalau kita mengatakan bagaimana nanti, ya, kita tidak siap, bisa menunda. Kalau waktu kita tiba, apa yang bisa dijalankan? Nah, inilah pelajaran dari Daud, bahwa dia juga tidak serta-merta menerima tawaran yang diberikan oleh Tuhan. Dia dengan rendah hati dan berdoa, sujud kepada Tuhan. Tidak layak aku menerima dan keluarga aku. Itu pernyataan daripada Daud. Namun di balik itu, tapi saya siap menerima arahan Tuhan. Jalankanlah semua rencana yang baikmu. Artinya bukan penghalang, walaupun Daud tidak setuju, bukan penghalang rencana besar itu akan datang kepadanya. Itu tetap berjalan dengan baik. Nah, sehingga dengan 4B diterapkan oleh Daud. Berpikir, berdoa, berusaha, dan berbuat. Jadi, pertama, ditanamkan dalam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Daud ditentukan oleh Tuhan pada saat dia berpikir hendak membangun rumah Tuhan, dan Allah langsung merespon dengan baik. Dari keturunanmu lah yang membangun baik suci bagiku, dan dari keturunanmu menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya di kota Sion. Dan kapan itu terjadi? Raja segala raja, itulah nanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Jadilah orang bijak, tahu datangnya bahaya, dan jangan seperti orang bodoh, tutup mata dan mati. Amin. Tuhan memberkati.